wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Nasiruddin MS MPD selaku dosen penganggu mata kuliah Bahasa Arab serta teman-teman Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2020 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Bahasa Arab ini dengan lancar. Tak lupa, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Samsunia dengan nomor induk mahasiswa 201100641 dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas B, Fakultas Agama Islam Universitas Al-Matar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ilmu nahwu, yaitu athof dan badal. Masuk pada materi yang pertama, yaitu athof. Ma huwa al-ngatfu? Al-ngatfu huwa tabi'u al-mutawassitu bainahu wa baina matsbu'ihi ahadu huruful atsfi. Yang artinya yaitu athof ialah tabi atau lafaz yang mengikuti, yang antara ia dan matsbu'nya di tengah-tengahi huruf athof. Athof juga bisa disebut dengan konjungsi atau kata hubung. Ia menghubungkan dua satuan kata yang sederajat, yaitu kata dengan kata atau frasa dengan frasa ataupun klausa dengan klausa. Syarat athof ada 3. Yang pertama, huruf athof. Yang kedua, ma'tuf, yaitu lafaz yang jatuh setelah huruf athof. Yang ketiga, ma'tuf alaih, yaitu lafaz yang jatuh sebelum huruf athof. Dalam kitab terjemah Matan Al-Jurumiyah dan Imriti karya Kyai Haji Muhammad Anwar, huruf athof ada 10. Yang pertama yaitu wawu, yang kedua fa, yang ketiga tsumma, yang keempat au, yang kelima am, yang keenam ima, yang ketujuh bal, yang kedelapan lakina, yang kesembilan la, dan yang ke-10 yaitu hatta. Athof dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu athof nasak dan athof bayan. Yang pertama yaitu athof nasak. Athof nasak yaitu di antara ma'tuf dengan ma'tuf alaihnya terdapat salah satu huruf athof. Contoh, Ishtaraitul qalama wal kitaba. Yang kedua, athof bayan, isim yang mempengaruhi isim sebelumnya dalam hal i'rab. Dan athof bayan tidak terdapat salah satu huruf athof. Athof bayan memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai penjelas apabila ma'tuf alaihnya berupa isim ma'rifat. Contoh, Ja'a Abu Hafsin Umaru. Kata Hafsin berkedudukan sebagai ma'tuf alaih dan kata Umaru berkedudukan sebagai ma'tuf. Yang kedua sebagai pengkhususan apabila ma'tuf alaihnya berupa isim nakirah. Contoh, sami'tu kalimatan khutbatan. Kata kalimatan berkedudukan sebagai ma'tuf alaih dan kata khutbatan berkedudukan sebagai ma'tuf. Selanjutnya yaitu materi kedua, badal. Al-badalu huwa tabi'u al-maqsudi bila wasitoti. Yang artinya badal adalah tabi atau lafaz yang mengikuti yang dimaksud dengan tanpa menggunakan perantara antara ia dan matsbu'nya. Syarat badal ada 3. Yang pertama, terdapat mubdal minhu. Yang kedua, harus mengikuti mubdal minhunya yang berupa i'rab. Yang ketiga, mubdal minhu dapat berupa isim ataupun fi'il. 4 macam badal. Yang pertama, badal mutabi, yaitu maknanya cocok dan sesuai dengan mubdal minhunya. Contoh, amilatut tajiron kholilan. Kata tajiron berkedudukan sebagai mubdal minhu dan kata kholilan berkedudukan sebagai badal mutabi. Kata kholilan mengganti semua dari kata tajiron. Jadi jika ditanya pedagang itu namanya siapa? Pedagang itu namanya Khalil. Khalil siapa? Khalil adalah pedagang.
Yang kedua yaitu badal ba'di minkul, yaitu mubdalnya merupakan bagian dari mubdal minhunya dilihat dari segi kuantitas. Contoh, kode itu dina sulasahu. Kata dina merupakan mubdal minhu dan kata sulasahu berkedudukan sebagai badal ba'di minkul. Yang ketiga badal istimal. Badal istimal memiliki makna yang melekat pada mubdal minhu. Contoh, sami'tu sya'iron insyadahu. Kata sya'iron berkedudukan sebagai mubdal minhu dan kata insyadahu berkedudukan sebagai badal istimal. Badal istimal memiliki sedikit persamaan dengan badal ba'di minkul, yaitu terdapat domir yang merujuk pada mubdal minhunya, tetapi memiliki perbedaan, yaitu jika badal ba'di minkul dilihat dari segi kuantitas dapat dihitung, sedangkan badal istimal tidak dapat dihitung, seperti kata insyadahu yang berarti suara. Suara tidak dapat dihitung, tetapi dapat dirasakan, didengar. Yang keempat yaitu badal qolat, merupakan peralat dari mubdal minhu. Contoh, isyrobul fahwatul ma'a. Kata fahwatu berkedudukan sebagai mubdal minhu dan kata ma'a berkedudukan sebagai badal qolat. Baik, kita telah sampai di penghujung video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya juga masih sama-sama belajar memahami ilmu nahwu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.